Bab 1541, Menelan yang Mengerikan. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api. Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang. Siapa orang itu tadi? Saat pria berjubah hitam itu pergi, Luo Menglan berkata dengan tidak percaya. Jelas, kekuatan pria berjubah hitam tadi jauh dari kata tirani bagi mereka berdua. Untuk memancing pendekar pedang iblis es seperti ini, pasti sesuatu akan terjadi. Dan sekarang dengan perginya pendekar pedang iblis es, harta karun di bawah ini mudah dijangkau, yang membuat Luo Menglan ragu sejenak. Aku tidak tahu, itu juga harus menjadi murid akademi spiritual kita. Masuklah dan berlatihlah. Xiao Gui tertawa dalam hati, tetapi dia pasti tidak akan mengatakan yang sebenarnya, dan segera ingin melihat apa yang akan dipilih Luo Menglan di depan harta karun dan kakak tertuanya. Tidak, kekuatan orang itu terlalu lemah. Jika dia membawa pendekar pedang iblis es pergi seperti ini, mungkin ada kecelakaan, dan jika dia bisa memasuki Lingshan, dia pasti murid Ling Yuan kita. Ayo keluar dan selamatkan dia. Luo Menglan mendengar ini, dia sedang terburu-buru. Daimu tidak melihat harta karun di bawah, dia melihat langsung ke tempat kedua pendekar pedang iblis es itu pergi, dan berjalan memutar, mencoba untuk mengusirnya. Jangan khawatir, pria berjubah hitam tadi memiliki fluktuasi api yang sangat tirani. Menurut pendapatku, itu seharusnya kekuatan benih surgawi, jadi kita tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2. Lagi pula, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan pendekar pedang iblis es, kamu masih bisa melarikan diri dengan aman. Xiao Gui melihat tindakan Luo Menglan, dan langsung tergerak, sepertinya dia benar-benar tidak melihat orang yang salah. Bagaimana kamu tahu? Itu adalah tahap tengah pertarungan bintang 3 melawan pertarungan bintang 4, tidak. Ayo pergi, pria besar. Begitu suara itu jatuh, dendam melonjak dari tubuhnya, kecepatannya meroket, dan dia buru-buru menuju keluar. Pembaruan tercepat dari novel Kiki https://. Percayalah padaku, ayo pergi dan lihat harta karun misterius di bawah ini, kata Xiao Gui. Anehnya, di lengan kiri Xiao Gui yang terkena pedang Ki Gletser, muncul tanda yang agak kecil, dan tanda ini dipenuhi dengan energi dingin yang menakutkan, tetapi saat ini ditutupi oleh Ki hantu di tubuh Xiao Gui, tidak ada perubahan sama sekali, tetapi jika udara dingin yang ekstrim pecah, itu juga akan menjadi momok di masa depan. Luo Menglan mengangguk perlahan ketika dia mendengar kebuntuan Xiao Gui. Setelah beberapa saat, keduanya saling berpelukan dan berjalan menuju dasar danau beku. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga berayun penuh dengan pendekar pedang iblis es. Hehe, meninggalkan tempat ini berarti meninggalkan wilayahmu dan datang ke ruang terbuka ini. Aku akan melihat bagaimana kamu melawanku. Di lorong gelap yang telah memasuki danau beku, sosok Xiao Yan dan pendekar pedang iblis es kau mengejarku satu demi satu, dan Xiao Yan sengaja memperlambat lajunya untuk mencegah pendekar pedang iblis es itu tersesat. Dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, dia dapat dengan mudah mendeteksi harta karun yang tersembunyi di bawah lapisan es danau. Meskipun dia tidak tahu wujud spesifik benda itu, dia samar-samar merasa bahwa benda itu tampaknya hanya untuk pembangkit tenaga listrik tipe S. Itu berguna, tetapi mungkin tidak berguna bagi pembangkit tenaga listrik dengan atribut lain. Selain alasan Xiao Gui, ini adalah adegan di mana Xiao Yan langsung memimpin pendekar pedang iblis es keluar. Boom! Dengan setiap langkah tubuh pendekar pedang iblis es, untaian es tiba-tiba muncul dengan luar biasa. Dengan suara, Xiao Yan dan pendekar pedang iblis es meninggalkan lorong gelap pada saat yang sama, dan tiba di lorong gelap. Keluar dari lorong rahasia, ternyata itu adalah ruang terbuka yang agak luas, dan tidak ada jejak binatang roh lain di area ini, jadi jelas bahwa ini juga merupakan wilayah pendekar pedang iblis es. Di sini, ini adalah tempat peristirahatanmu. Dalam sekejap, Xiao Yan melihat sekeliling dengan puas, lalu tersenyum di sudut mulutnya. Mati, melihat Xiao Yan tidak lagi berlari, pedang es di tangan pendekar pedang iblis es itu mengepal erat, dan jejak kekuatan es yang sangat menyilaukan tiba-tiba muncul. Api merah. Melihat ini, Xiao Yan tidak setuju dan mencibir, benih surgawi besar yang menyala-nyala di sekujur tubuhnya dan kekuatan tahap tengah dari Dewa Pejuang 3 bintang tidak diragukan lagi. Melihat kekuatan api merah menyala di tubuh Xiao Yan, pendekar pedang iblis es itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan. Xiao Yan menebas. Tabrakan. Begitu pedang es dan api merah menyala bersentuhan,
benih surgawi besar di tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar, seolah-olah akan padam kapan saja. Di atas pedang es orang ini, tampaknya ada benih surgawi kecil berjenis es. Menambahkan kekuatan tahap awal Dewa Pejuang 4 bintang, itu benar-benar rumit. Xiao Yan mundur selangkah, dan penguasa kuno Yi Huo Heng disingkirkan, dan hatinya segera muncul. Ada ledakan antusiasme. Jelas, dengan kekuatannya sendiri, akan sangat sulit untuk membunuh orang ini. Meskipun tidak sulit untuk melarikan diri, Xiao Yan masih ingin membunuh orang ini untuk menyerap kekuatannya dan menggunakannya untuk menerobos. Tentu saja, dia tidak akan melarikan diri dengan mudah. Jika memang begitu, cobalah benda itu. Hanya untuk menggunakanmu sebagai batu percobaan. Xiao Yan tertawa sambil menghindari serangan pendekar pedang iblis es itu, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa meskipun pendekar pedang iblis es itu tidak terlalu cerdas, setiap kali dia mengayunkan pedang es itu, semuanya akan menyebabkan riak energi yang mengejutkan. Jika seseorang tidak berhati-hati, aku takut aku akan sangat menderita. Menelan. Teknik menelan api. Xiao Yan mengerahkan seluruh kekuatannya dan melepaskan pukulan tirani untuk sementara menjatuhkan pendekar pedang iblis es itu. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat misterius di dalam tubuhnya perlahan-lahan melewati inti Do, dan kemudian menghantam tulang-tulang di tubuhnya. Menggeliat masuk, kekuatan itu seperti mencari makanan, terus-menerus melewati tubuh Xiao Yan, dan setelah beberapa kali usaha yang sia-sia, akhirnya terkondensasi di dada Xiao Yan. Gengsin Liu Mao Qi Novel Wang, W gelombang. Aku melihat bahwa kekuatan yang diolah oleh gulungan teknik menelan api, setelah dikeluarkan, perlahan-lahan terkondensasi di dada Xiao Yan, membentuk kuali merah. Cahaya muncul di kuali merah, dan bahkan pola api yang tak terhitung jumlahnya digariskan di badan kuali. Di atasnya, jejak fluktuasi kuno muncul, dan seluruh kuali merah itu seukuran telapak tangan gelombang, tetapi dipenuhi dengan kekuatan yang mengejutkan. Kuali merah ini jelas merupakan perwujudan dari teknik menelan api. Menelan api, tetapi untuk sementara meningkatkan kekuatan seseorang dengan menelan api, dan rute latihan menelan api cukup aneh. Penampakan terakhir adalah bahwa setelah latihan terus-menerus, ia membentuk kuali merah, yang memotivasi kuali merah untuk menelan api, sehingga memperoleh kekuatan. Huoxin Tianyan, bawakan padaku, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Tabrakan, begitu suara itu jatuh, semburan api kaki keluar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian tanpa menunggu Xiao Yan bereaksi, ia langsung menggali ke dalam kuali merah di dadanya. Ini benar-benar berguna, di tahap akhir dari 3 Dewa Pejuang Bintang. Dalam sekejap, saat api kaki ditelan oleh kuali merah, jejak energi murni segera meresap ke anggota tubuh dan tulang Xiao Yan, dan bahkan napas Xiao Yan juga. Melambung tinggi, ini belum berakhir, wajah hantu dan nyala api jiwa. Api merah. Dengan teriakan keras, nyala api cian segera meluncur ke dalam kuali merah bersama dengan benih surgawi Agung Fei. Boom! Dengan penambahan 2 api suci dan benih surgawi Agung Fei Yan, aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak dari tahap tengah Dewa Petarung Bintang 3 di awal ke tingkat Dewa Petarung Bintang 4,5 langkah saat ini. Tingkat kekuatan ini dapat digambarkan sebagai mengerikan, dan kekuatan yang ditingkatkan oleh teknik api menelan bahkan lebih tirani daripada 3 transformasi mendalam api surgawi di benua Doqi. Gululu, pada saat yang sama, dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan yang tiba-tiba, kejutan melonjak di hati pendekar pedang iblis es. Bagaimana mungkin dia mengira bahwa Xiao Yan, yang seperti anjing yang hilang di tangannya sendiri, akan menjadi begitu tirani dalam sekejap. Pendekar pedang iblis es, mari kita ajak kau mencoba kekuatan teknik menelan api. Betapa kejamnya itu. Saat berikutnya, Xiao Yan tersenyum perlahan di sudut mulutnya, nyala api yang menyilaukan memenuhi seluruh ruang. Boom! Kuali merah yang terbentuk dari teknik menelan api Xiao Yan menghilang dalam sekejap, dan gerakan Xiao Yan seperti air yang mengalir, menggunakan kuali merah untuk menelan 3 jenis api, dan segera menyembunyikan kuali merah di tubuhnya. Bagaimanapun, meskipun teknik menelan itu tirani, ia memiliki batas waktu dan hanya dapat bertahan selama sebatang dupa. Hanya saja teknik menelan itu memiliki jalan buntu, yaitu tripod merah ini. Jika kuali merah ini rusak, saya khawatir lonjakan kekuatan Xiao Yan yang tiba-tiba akan hilang dalam sekejap, dan kuali merah ini sangat misterius, bahkan dengan pengalaman Xiao Yan dan Master Soul Eater, mereka tidak mengetahui detail spesifiknya, saya khawatir mereka hanya dapat pergi ke klan menelan di masa depan untuk menyelidikinya dengan jelas. Sabu-sabu, Xiao Yan,
yang memiliki kekuatan bertarung bintang 4,5 langkah, perlahan menatap pendekar pedang iblis es itu. Tiba-tiba, semburan api oranye keluar dari tubuhnya, dan kemudian menutupi seluruh ruang dengan mudah. Weng berdengung. Dengan munculnya api oranye, api yang sangat panas berfluktuasi di ruang ini, dan bahkan jiwanya cukup untuk terbakar. Api oranye kuning ini adalah api yang untuk sementara menyatukan 3 api dari api hati Tianyan, api jiwa wajah hantu, dan api merah melalui teknik menelan, peradangan. Hanya saja sekarang di tubuh Xiaoyan, 2 api suci saling bertarung, dan Xiaoyan tidak memiliki kepastian untuk menang untuk menggabungkannya, jadi dia menyimpan 2 api suci di tubuhnya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, masih banyak keraguan tentang Fen Jue, tentu saja tidak berani bergabung dengan gegabah. Jika tidak, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dikombinasikan dengan kekuatan api setelah 2 api suci, itu akan menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di antara bintang-bintang yang sama. Boom! Hati pendekar pedang iblis es itu sedikit serius, dan jelas bahwa setengah langkah Xiaoyan dari 4 bintang yang bertarung abadi dan api oranye membuatnya benar-benar merasakan gelombang kematian. Mau lari, bukankah tadi cukup megah? Xiaoyan melihat ini, dengan senyum di sudut mulutnya, lalu tubuhnya tiba-tiba bergerak, mengejar dan membunuh pendekar pedang iblis es itu. Tabrakan, beraninya pendekar pedang iblis es itu melawan Xiaoyan saat ini, nyala api oranye itu, meskipun jauh, sebenarnya menyebabkan es batu di tubuhnya perlahan mencair, jadi dia hanya bisa menarik kakinya keluar. Lari saja, Su. Melihat Xiaoyan mengejarnya, pedang es di tangan pendekar pedang iblis es itu tiba-tiba melonjak, dan puluhan energi pedang muncul berturut-turut, mencoba menghentikan kecepatan. Xiaoyan, terlalu lemah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Saat itu, ketika energi pedang es baru saja mencapai tubuh Xiaoyan beberapa meter, api oranye tiba-tiba muncul, dan kemudian dengan mudah meleleh dan menguap. Cek cek cek, kekuatan melonjak dari perpaduan 3 api benar-benar mengerikan, dan yang paling luar biasa bagiku adalah api ini. Sepertinya aku harus mulai memadukan api suci dan mencoba kekuatan api baru. Xiaoyan melihat bahwa api oranye itu begitu tirani, dan langsung berpikir, bagaimanapun juga, api ini begitu tirani sehingga hanya memiliki kekuatan 3 api. Api yang dihasilkan oleh perpaduan 3 sumber api, kekuatannya mungkin lebih kuat daripada sekarang. Gengsin Liu Mao Qi Novel Wang, W gelombang. Segel Raja Surgawi. Dalam sekejap, Xiaoyan tidak siap untuk menahan tangannya, kedua telapak tangannya perlahan saling menggenggam, api benar-benar membungkus tubuhnya, dan dia bangkit seperti dewa. Weng Om, pada saat ini, pendekar pedang iblis es juga tahu bahwa dia tidak bisa lari, dan segera menghentikan tubuhnya, dendam atribut es memenuhi tubuhnya, dan kemudian pedang es di atas telapak tangannya mulai bergerak, melodi khusus berfluktuasi, tiba-tiba hamil. Apakah ini pukulan terakhir? Ayo, segel Raja Surgawi. Xiaoyan tersenyum perlahan sambil melihat pendekar pedang iblis es yang menampilkan niat pedang yang sangat kuat di bawah. Pembaruan tercepat novel Kiki https://. Begitu suara Xiaoyan jatuh, Yinguang 100 Zhang yang dibentuk oleh oranye kuning tiba-tiba muncul di atas tangannya. Dalam bayang-bayang, ada fluktuasi kuno, dan bahkan kekuatan api oranye yang ditambahkan oleh Xiaoyan. Pukulan ini, saya khawatir pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 4 akan terluka parah dalam sekejap. Niat pedang Gletser, menunjukkan niat pedang yang sangat mengerikan, tenda es setinggi 100 zang tiba-tiba muncul dari langit, langsung menghadap jejak api Xiaoyan. Buho, suara memekakkan telinga tiba-tiba terpancar dari ruang ini, dan cahaya dingin itu bertahan selama beberapa napas sebelum perlahan-lahan dimakan oleh cahaya oranye, dan akhirnya perlahan menghilang. Puff! Dengan suara, jejak api itu langsung mengenai pendekar pedang iblis es, dan balok es di tubuh orang ini tiba-tiba hancur, dan segera api oranye dengan kekuatan 2 api suci dan api merah dari api besar yang disemai langit hancur, jatuh. Ini adalah, saat pendekar pedang iblis es itu benar-benar jatuh, sekelompok cahaya putih murni muncul di tubuh orang itu. Bola cahaya itu murni dan tanpa cacat, hanya seukuran kepalan tangan, tetapi energi murni yang terkandung di dalamnya mengejutkan Xiaoyan, karena energi di dalamnya mungkin cukup untuk menembus level saat ini. Kenapa kamu berdiri diam saja? Siapkan pesona jiwa, seraplah dengan cepat. Kalau tidak, kekuatan ini akan menghilang dalam beberapa saat. Melihat Xiaoyan yang lesu untuk sementara waktu gelombang Soul Eater langsung memarahi.
Oke, Xiao Yan merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, dan api yang ditelan dalam kuali merah menghilang seketika, dan napas kembali ke tahap tengah pertempuran abadi bintang 3 yang asli, tetapi tidak ada kelemahan atau ketidaknyamanan. Jelas, teknik menelan api tidak. Apa akibatnya? Satu-satunya kekurangannya adalah bahwa pertempuran hanya dapat dilakukan sekali. Tabrakan. Setelah menyiapkan penghalang jiwa, Xiao Yan tidak peduli dengan hal lain. Kekuatan jiwa yang menyilaukan menyerbu kelompok cahaya putih, yang akan dengan mudah ditelan. Pada saat yang sama, inti pertempuran di tubuh Xiao Yan juga berangsur-angsur meningkat, dan bahkan kekuatannya telah tumbuh dengan mantap sejak pertengahan Samsung Dosian. Energi murni semacam ini cukup langka, dan Xiao Yan telah melalui banyak pertempuran. Jadi terobosan telah menjadi hal yang biasa. Bagaimanapun, ada 4 tingkatan di setiap bintang, dan hanya ketika tingkatan yang sempurna berhasil menembus ke tingkatan berikutnya, itu akan mengarah ke kesengsaraan abadi Dou, jika tidak, terobosan antar bintang tidak akan mengarah ke kesengsaraan guntur. Lingshan ini benar-benar misterius. Sepertinya di puncak gunung spiritual ini, seharusnya ada semacam raksasa yang dapat membuat kekuatan ini begitu murni, sehingga mereka membentuk binatang buas spiritual. Orang itu adalah hal yang baik. Jika aku mendapatkannya dan melahapnya, aku khawatir ada sedikit peluang untuk melangkah ke mimpi reinkarnasi itu. Namun, orang ini juga telah jatuh sekarang, dan hanya ada cangkang kosong yang tersisa, yang sangat disayangkan. Saat Xiao Yan terus menyerap kekuatan binatang buas roh, mata pemakan jiwa tiba-tiba menjadi dalam, melalui penghalang jiwa dan tak berujung dia melihat ke arah puncak gunung Lingshan, di mana tampaknya ada cangkang binatang buas jiwa, dan pada cangkang itu, garis-garis misterius yang tak terhitung jumlahnya meresap, dan gelombang kuno perlahan muncul, tetapi bahkan jika itu hanya satu cangkang. Aura yang terpancar darinya jauh lebih kuat daripada aura seorang petarung abadi bintang 6 dengan Xiao Yan yang diam-diam menyerap energi binatang buas di luar, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke tahap akhir dari Dewa Pejuang bintang 3. Oleh karena itu, Xiao Gui dan keduanya juga berdiri di dalam gua, dan pemandangan ini cukup aneh. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Keduanya saling memandang dan langsung bertanya. Rupanya, mereka berdua hendak pergi ke harta karun di bawah, tetapi mereka terjerat oleh es yang kokoh ini, dan mereka tiba-tiba dalam kesulitan. Es ini terlalu kuat, dan tidak ada jalan masuk. Aku khawatir aku hanya bisa menggunakan atribut esku untuk menembus es dan turun untuk melihat. Dan menurut dugaanku, para penjaga di sini seharusnya hanya memiliki pendekar pedang iblis es. Keduanya mendiskusikannya, dan Luo Menglan adalah yang pertama berbicara. Dia adalah atribut es, jadi itu secara alami dapat mengurangi banyak bahaya. Di danau beku jauh di dalam gua, meskipun tidak ada pendekar pedang iblis es untuk dilindungi, tetapi satu-satunya dingin yang menyerang sumsum tulang tidak ada habisnya, dan lapisan es yang dilindungi oleh dingin ini jelas sangat sulit untuk dihancurkan. Bersama, Xiao Gui tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk tampil, dan segera tubuhnya perlahan berdiri di depan Luo Menglan dan berkata, "Tidak, bagian atas lengan kirimu terkikis oleh energi pedang glasial pria besar itu, dan akan sangat menyakitkan jika kamu terinfeksi oleh udara dingin." Melihat ini, Luo Menglan memarahi dan menolak. Dia sendiri adalah atribut es, jadi dia secara alami dapat mendeteksi Xiao Gui. Bekas luka yang terlihat di lengannya. Oke, Xiao Gui menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia mendengar kata-kata itu. Begitu suara itu jatuh, ki pertempuran putih muncul di tubuh Luo Menglan, jadi dia benar-benar membungkus tubuhnya, dan segera berjalan dengan hati-hati menuju ke tengah danau. Lupakan saja, ayo pergi dan lihat. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Gui diam-diam mengikuti, tetapi luka di lengannya diwarnai dengan udara dingin, menyebabkan rasa sakit yang parah. Di sini, aneh. Setelah beberapa saat, Luo Menglan tiba di gunung di tengah danau, matanya perlahan terangkat, dan dia bertanya-tanya. Di sini, jelas merupakan tempat terbaik untuk memasuki danau beku, tetapi saat ini pintu masuk tampaknya sepenuhnya ditekan oleh gunung ini. Aku akan mencobanya. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan aura hantu yang menyilaukan muncul dari tangannya. Kemudian, sebelum Luo Menglan dapat berbicara, dia menghantamkan tangannya ke gunung di depannya, dan telapak energinya yang tak tertandingi tiba-tiba menyerangnya. Boom! Sebelum Luo Menglan dapat berbicara, puncak gunung yang diserang oleh Xiao Gui bergetar hebat, dan potongan-potongan es dan puing terus berjatuhan. Hati-hati! Melihat ini,
Luo Menglan buru-buru memasang penghalang Doqi di depan keduanya untuk menghindari gangguan dari es batu ini. Weng berdengung. Setelah beberapa napas, puncak gunung itu rata dengan tanah oleh serangan Xiao Gui, dan saat ini, udara dingin di atas seluruh gua menjadi lebih kuat. Itulah pintu masuk. Dalam sekejap, Xiao Gui melihat ke dasar gunung yang menghilang, dan kawah es raksasa sekitar beberapa meter perlahan muncul. Dan melalui lubang es ini, atau bahkan di bawahnya, kelompok cahaya energi yang sangat istimewa perlahan memancar keluar, dan dalam kelompok cahaya ini, saya khawatir harta karun itu berada. Pergi. Luo Menglan melirik ke sekeliling gua dengan matanya, dan segera menatap Xiao Gui secara langsung, dan keduanya melompat ke dalam lubang es satu demi satu. Tabrakan. Begitu dia memasuki lubang es, udara dingin putih yang luar biasa tiba-tiba muncul, dan Xiao Gui diserang oleh udara dingin yang begitu kuat, dan luka di lengannya juga meletus dengan rasa sakit yang luar biasa, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah warna. Pembuluh darah biru pecah. Sudah kubilang jangan datang, tapi aku tidak akan mendengarkan. Melihat ini, Luo Menglan tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan, dan aura dendam yang menyilaukan langsung ditampilkan, mengisolasi kabut putih, dan kemudian Xiao Gui akan merasa lebih baik. Bahaya di sini tidak diketahui, aku hanya seorang pria besar, tetapi aku tidak khawatir kamu akan turun dengan seorang gadis. Xiao Gui menyeringai, agak sederhana dan jujur. Orang ini, mendengar kata-kata Xiao Gui dan kejujuran dalam ekspresinya, Luo Menglan tersenyum tipis. Ini seharusnya menjadi tempat menuju harta karun di bawah, berhati-hatilah. Setelah beberapa saat, Xiao Gui tidak tahu apa yang ditertawakan Luo Menglan, dan segera berkata, "Wah, sungguh kekuatan es yang tirani." Setelah beberapa saat sosok keduanya semakin rendah, kabut putih tiba-tiba berubah menjadi kabut putih murni, dan penindasan atribut es bahkan lebih kuat. Kita tidak bisa turun. Kita mungkin tidak dapat menahan tekanan seperti itu saat kita turun. Setelah beberapa saat, Luo Menglan menatap Xiao Gui yang tampak tidak nyaman, lalu melirik Baby Light yang berada di dekatnya, dan menggelengkan kepalanya. Aneh rasanya jika dikatakan bahwa napas dan cahaya yang terpancar dari harta karun di bawah membuat orang merasa dekat, tetapi sejak mereka berdua turun dari kawah es, mereka telah jatuh sejauh 700 meter, tetapi mereka dikelilingi oleh lapisan es yang dingin, tidak ada sosok bayi sama sekali. Batuk-batuk, tidak apa-apa, aku masih bisa bertahan. Benda di bawah ini pasti harta karun, aku bisa merasakan aura tiraninya. Aku tidak bisa menyerah. Xiao Gui menggertakkan giginya dengan paksa untuk menahan siksaan yang tidak manusiawi itu, dan segera berkata. Kali ini, akhirnya gilirannya untuk tampil, dan dia berkata bahwa dia akan mengambil benda ini dan memberikannya kepada Luo Menglan. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, sosok Luo Menglan bergerak dan terbang bersama Xiao Gui secara langsung. Kau tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Melihat ini, Xiao Gui tergesa-gesa dan melepaskan diri dari belenggu Luo Menglan. Ia diselimuti oleh energi hantu, dan dengan cepat bergerak menuju lapisan es di bawah. Di lapisan es di bawah, itu adalah keberadaan harta karun. Pria besar, kau, Luo Menglan terkejut ketika melihat ini, tetapi kecepatan Xiao Gui terlalu cepat. Meskipun ia marah, ia mengikutinya. 800 meter, Xiao Gui masih berlama-lama dengan energi hantu gelombang masih menghadap ke bawah, tetapi pada kedalaman 800 meter, itu bisa membuat Xiao Gui pingsan, bahkan kedinginan. Dinginnya es, melalui isolasi hantunya sendiri, mulai menyerang tubuhnya. Jika terus seperti ini untuk waktu yang lama, itu akan meninggalkan bahaya tersembunyi yang sangat serius. Sedikit lebih dekat, 900 meter, petik 2 petik 2. Xiao Gui melesat turun ke dasar pikirannya, melihat penampilannya, sungguh mengherankan bahwa hatinya tidak akan mati sampai Sungai Kuning. Orang besar, berhentilah sekarang, kau akan mati jika turun. Luo Menglan juga mengikuti Xiao Gui turun, tetapi ketika dia turun ke posisi 800 meter, bahkan dia berada di bawah tekanan besar untuk mengolah atribut es, belum lagi seberapa besar tekanan Xiao Gui nantinya. 1000 meter, dalam sekejap, Xiao Gui menahan napas terakhirnya dan bergegas ke dasar. Dalam sekejap, seolah-olah dia telah menusuk sesuatu. Oleh karena itu, sosok Xiao Gui meninggalkan lubang es dan memasuki putih bersih di kelompok cahaya. Orang besar, kau, Luo Menglan menahan tekanan tirani dan memasuki kelompok cahaya seperti hantu. Itu, Xuan Bingliantai.
Saat keduanya memasuki kelompok cahaya putih bersih, Luo Menglan hanya ingin mencari sosok Xiao Gui. Jika perhatiannya tertarik oleh pemandangan di depannya, matanya menyusut rapat, wajahnya menatap bayi yang tidak jauh dari keduanya tanpa mengubah warnanya, dia kehilangan suaranya, Xuanbing Liantai. Xiao Gui mendengar kata-kata itu dan segera memusatkan perhatiannya pada pemandangan di depannya. Apa yang muncul di depan mereka berdua adalah ruang yang agak istimewa, dan setelah danau membeku, harta karun ini membentuk ruang untuk melindungi dirinya sendiri. Ruang itu cukup kecil, dan hanya ada alas teratai berwarna giok putih di depan mereka berdua. Aku tidak menyangka itu adalah teras teratai Xuanbing. Setelah beberapa saat, Luo Menglan tidak bisa menahan senyum manisnya. Jelas, tentang catatan harta karun di Lingshan, bahkan kepala sekolah di Lingyuan mereka tidak jelas. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah beberapa saat, Luo Menglan mendapatkan kembali perhatiannya, lalu menatap Xiao Gui yang ada di sampingnya, dan bertanya dengan khawatir, meskipun harta karun itu menarik, tetapi kali ini jika bukan karena Xiao Gui yang memimpin, aku khawatir dia mungkin tidak ada hubungannya dengan itu. Mendapatkannya kembali, aku baik-baik saja, sejak masuk ke sini, kekuatan es tiba-tiba melemah, dan lukaku menjadi lebih baik. Xiao Gui tersenyum, ngomong-ngomong, teratai es misterius yang kamu bicarakan sepertinya adalah teratai di depanmu. Saat berikutnya, Xiao Gui bertanya dengan ragu, tampaknya mengandalkan persepsi Xiao Gui, teratai di depannya sepertinya tidak memiliki apa-apa selain dingin yang mengejutkan. Yang aneh adalah tampaknya ada lingkaran cahaya putih yang muncul dari teratai. Kamu akan baik-baik saja, adapun teratai es misterius di depanku, ini adalah harta karun yang langka. Teratai es misterius, yang tumbuh di tempat yang sangat dingin, adalah harta karun yang tidak dapat dilihat selama ribuan tahun. Telah terbentuk selama 100 tahun, dan setelah ribuan tahun ditempa dengan kekuatan dingin yang ekstrim, perlahan-lahan menjadi harta karun yang nyata. Kekuatan murni yang dikandungnya akan meningkat pesat. Dan harta karun ini sulit ditemukan bagi mereka yang mengolah atribut es, jadi sulit untuk menemukan banyak uang. Itu digunakan untuk kultivasi. Kekuatan dingin yang terus-menerus muncul di teratai, yang memiliki efek berlipat ganda bagi kita, sehingga dapat mempercepat kultivasi kita. Hati Luo Menglan menjadi panas, daimu menatap ke arah panggung teratai. Di depannya, dan tersenyum, jelas dia tahu detail harta karun ini. Baiklah, aku akan menyerahkan benda ini padamu. Xiao Gui mengangguk ringan ketika mendengar kata-kata itu, jelas dia tidak peduli dengan benda ini. Hei, kau benar-benar tidak tahu betapa berharganya benda ini. Luo Menglan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat Xiao Gui berkata begitu santai, dan kemudian duduk dengan kaki disilangkan untuk mengatur napasnya. Ini adalah teras teratai es misterius. Pembangkit tenaga listrik tipe S menggunakannya untuk berkultivasi dengan sedikit usaha, tetapi jika pembangkit tenaga listrik lain mendapatkannya, bahkan jika mereka melelangnya, mereka mungkin dapat memiliki kekayaan yang mengerikan yang dapat menjadi kaya bagi negara-negara saingan, karena teras teratai adalah yang paling berharga, dan bukan tempat teratai itu sendiri. Di mana teras teratai Xuanbing berada, pasti ada benih teratai. Dan tempat teras teratai Xuanbing yang benar-benar berharga adalah benih teratai Xuanbing. Teras teratai Xuanbing telah mengalami erosi udara dingin yang ekstrim, memadatkan platform teratai selama 100 tahun, dan kemudian terus-menerus menyerap kekuatan dingin yang ekstrim setiap 1000 tahun, menggunakan energi yang diserap oleh dirinya sendiri untuk menempa dirinya sendiri, dan kekuatan yang tersisa setelah penempaan disimpan di platform teratai. Di atas, seiring waktu, ia mengembun menjadi apa yang disebut benih teratai Xuanbing. Nilai teras teratai Xuanbing paling banter hanya rata-rata pil obat tingkat kaisar kelas 2, tetapi nilai salah satu Xuanbing Lianzi sebanding dengan pil obat tingkat abadi kelas 4. Tidak lain, itu karena energi mengerikan dari biji teratai Xuanbing. Kekuatan semacam itu sebanding dengan energi beberapa manusia abadi petarung bintang 4. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Benda ini berguna untukmu, aku yakin aku tidak bisa mengambil apa yang aku suka, cepatlah simpan. Xiao Gui tentu saja tidak tahu bahwa biji teratai Xuanbing disembunyikan di teras teratai Xuanbing, tetapi bahkan jika dia tahu, Xiao Gui tidak akan bisa. Akan melakukannya, bagaimanapun juga, wanita ini membuat Xiao Gui cukup senang. Dia benar-benar orang bodoh. Melihat ini, Luo Menglan tampak tak berdaya, lalu berjalan perlahan ke sisi Xiao Gui,
ki petarung tipe es yang menyilaukan muncul, dan dengan lembut menekan ki dingin di lengan Xiao Gui yang terluka. Aku telah menekan udara dingin untuk sementara untukmu. Ketika aku mengambil harta ini dan meninggalkan Lingshan, aku akan menyembuhkanmu. Luo Menglan tersenyum. Baiklah, cepatlah pergi, kata Xiao Gui. Setelah melakukan semua ini, Luo Menglan berjalan hati-hati ke tengah, matanya mengamati seluruh ruangan dengan ringan, dan akhirnya berhenti di atas alas teratai berwarna giok putih dengan satu-satunya pemandangan. Alas teratai berwarna giok putih memiliki bentuk melingkar secara keseluruhan. Di sekeliling alas teratai, lingkaran-lingkaran halo putih bersih muncul, menyelimuti seluruh alas teratai. Di alas teratai, beberapa lubang seukuran jari memancarkan halo keputihan, membuat seluruh alas teratai menjadi sangat misterius. Dan di sekeliling alas teratai, kekuatan dingin ekstrim yang menyilaukan muncul. Saat Luo Menglan mendekat, ada ledakan getaran di tubuhnya. Jelas, kekuatan dingin ekstrim ini tidak terlalu menegangkan baginya, yang juga mengolaki pertempuran tipe es sedikit. Teras teratai Xuanbing, sambil menggertakkan giginya, dia menahan udara dingin yang sangat menakutkan selangkah demi selangkah, dan kemudian perlahan-lahan tiba di teras teratai, tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara perlahan. Seluruh platform teratai berwarna putih bersih, tetapi platform teratai itu tergantung di kehampaan, tetapi di bawah platform teratai, rimpang seukuran lengan terpantul di garis pandang Luo Menglan. Platform teratai es misterius ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Melihat tentakel padat yang tak terhitung jumlahnya muncul di rimpang di bawah platform teratai, ada keserakahan yang hampir gila pada tentakel ini, yang terus-menerus menyerap dingin yang ekstrim di seluruh danau. Kekuatan, lupakan saja, ayo kita lakukan. Setelah ragu-ragu sejenak, Luo Menglan tidak siap untuk ragu lagi pula, harta karun itu ada di depannya, dan dingin di tubuh Xiao Gui sangat tidak nyaman. Tabrakan. Dalam sekejap gelombang ki pertempuran putih yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari tubuh Luo Menglan, dan kemudian bertahan di telapak tangannya. Pada saat itu, ki pertempuran putih yang tak terhitung jumlahnya membentuk sepasang dingin sebening kristal di telapak tangannya. Sarung tangan es. Hati-hati, kekuatan dingin ekstrim itu sangat menakutkan. Melihat Luo Menglan bersiap untuk memulai, Xiao Gui tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Luo Menglan mengangguk ringan, lalu mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut berjalan menuju lubang di platform lotus. Dia tahu bahwa benih lotus Xuanbing yang paling berharga adalah benih lotus Xuanbing, dan benih lotus Xuanbing berada di teras lotus. Melalui lubang-lubang ini, Anda dapat langsung menghubungi benih lotus Xuanbing. Weng berdengung. Telapak tangan itu baru saja menyentuh seluruh tubuh platform lotus, dan tiba-tiba dewa dingin ekstrim murni muncul tak terkendali dari tentakel di bawah platform lotus. Dengan marah menembaki Luo Menglan, seolah-olah dia memperhatikan platform lotus terkikis, dan tubuh utamanya secara otomatis terlindungi. Melihat ini, Luo Menglan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Pada saat itu, sarung tangan putih di telapak tangan es tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat, perlahan-lahan mengalahkan kekuatan dingin yang ekstrim di atas tentakel, tetapi ada juga banyak butiran keringat di dahinya. Jelas, serangan tadi tampak sederhana, tetapi itu membutuhkan semangat juang Luo Menglan yang agak agung. Benih surgawi elemen es. Xiao Gui di samping, ketika Luo Menglan mengalahkan kekuatan dingin yang ekstrim di atas tentakelnya, jelas mencium gelombang yang membuat jantungnya berdebar-debar, tetapi gelombang itu muncul dari tubuh Luo Menglan, melesat pergi, boom. Saat aura mengerikan Luo Menglan meletus, itu langsung mengalahkan kekuatan dingin ekstrim dari teras teratai Xuanbing. Seketika, hawa dingin yang tak terhitung jumlahnya di platform teratai surut satu demi satu, membuat Luo Menglan merasa seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Menerobos lubang teratai. Dengan suara, Luo Menglan mengangkat telapak tangannya, lalu dengan lembut bergerak menuju lubang. Pada saat itu, retakan perlahan muncul dari lubang platform teratai. Seketika, inti teratai dari platform teratai juga terus membesar melalui lubang, dan akhirnya perlahan muncul di depan keduanya. Boom! Saat Luo Menglan dengan lembut membuka lubang di platform teratai, dalam sekejap, di seluruh ruang, kekuatan dingin ekstrim yang menyilaukan meledak dalam aliran yang tak berujung, berubah menjadi kabut putih. Ini benar-benar benih teratai Xuanbing. Luo Menglan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan, melihat titik cahaya putih yang tergeletak dengan tenang di jantung teratai. Benih teratai es hitam putih hanya seukuran jari,
Tetapi energi yang terkandung dalam benih teratai sekecil itu sangat besar dan mengejutkan. Kekuatan semacam itu, hanya satu bagian saja sudah cukup bagi mereka untuk memiliki belenggu kesempurnaan bintang 3. Kesempatan. Di tengah Bai Wuliantai, beberapa titik cahaya putih muncul. Perlahan, dan dengan munculnya titik-titik cahaya ini, kekuatan yang sangat menakutkan dan sangat dingin tiba-tiba muncul di ruang ini, tetapi ketika mendekati Luo Menglan, perlahan-lahan umumnya diserap olehnya. 1, 2, 5. Luo Menglan bergumam pelan, dan kemudian matanya menyusut rapat, ekspresi terkejut. Platform teratai es misterius ini sebenarnya telah mengembunkan 5 biji teratai es misterius. Anda harus tahu bahwa nilai biji teratai Xuanbing, bahkan 1, bernilai banyak uang. Pada saat ini, ada 5, yang mengejutkan Luo Menglan. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Gui juga berjalan saat ini dan bertanya. Aku baik-baik saja. Lihatlah bagian tengah alas teratai, titik cahaya yang bersinar dengan cahaya putih adalah biji teratai Xuanbing. Ada 5 dari mereka. Orang besar, kali ini, terima kasih banyak. Luo Mengsheng kehilangan suaranya, menatap 5 biji teratai yang berdiri diam di atas jantung teratai di depannya. Belum terlambat, aku harus mundur dan menelan biji teratai Xuanbing untuk melihat apakah aku bisa menembus petarung abadi bintang 4. Setelah beberapa saat, mata Luo Menglan bersinar dengan sedikit tekad. Jelas, untuk menghindari pernikahan paksa oleh beberapa tetua, Luo Menglan langsung berlari ke Lingshan, pertama untuk melarikan diri, dan kedua untuk memperkuat waktunya. Kudengar orang itu adalah petarung abadi bintang 4 yang kuat, dan dia bahkan menyentuh keberadaan alam itu dengan separuh kakinya. Jadi Luo Menglan ingin melarikan diri dari kesulitan ini, hanya untuk memperkuat kekuatannya sendiri. Mundurlah, aku akan melindungi hukum untukmu. Aku akan tinggal di sini sampai kau selesai. Xiao Gui mengangguk perlahan ketika mendengar kata-kata itu, meskipun dia tidak tahu mengapa Luo Menglan mengerutkan kening, dia tidak bertanya lebih jauh. Terima kasih, orang besar, aku telah mengambil semua manfaat dari perburuan harta karun ini dariku. Aku akan mengembalikannya kepadamu ketika aku meninggalkan bea cukai. Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan es yang menyilaukan muncul dari tubuh Luo Menglan, dan kemudian dia langsung membungkus dirinya dan platform lotus, yang jelas merupakan ruang kecil untuk kultivasinya sendiri, jadi ruang tempat hantu Xiao berada sekarang damai, hanya menyisakan hantu Xiao. Hei, aku tidak tahu apa status orang ini di halaman spiritual. Melihat gaun ini, tampaknya statusnya tidak rendah. Jika aku berbicara seperti ini, aku khawatir kemungkinan penolakannya sangat tinggi. Tidak, tidak. Melihat cahaya putih di depannya, Xiao Gui perlahan berjalan maju mundur untuk melindungi jalan. Sudah berakhir. Saat berikutnya, tawa yang hangat perlahan muncul, dan seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya perlahan menggeliat keluar dari kehampaan. Hehe, kakak tertua, pendekar pedang iblis es itu. Mendengar suara ini, Xiao Gui tersenyum tulus. Itu diserap olehku. Xiao Yan berkata dengan lembut. Kakak, kekuatanmu benar-benar meningkat dengan cepat. Dalam sekejap, Xiao Gui menyadari bahwa kekuatan kakak laki-lakinya hanya pada tahap akhir Samsung Douxian, tetapi dia masih dalam kegelapan. Ada aura yang sangat menakutkan yang perlahan memancar. Oke, jangan bicara tentang aku, bicarakan tentangmu. Kekuatan gadis ini tidak buruk, kekuatan peri petarung bintang 3 sudah lengkap, dan dia juga memiliki benih surgawi besar tipe S di tubuhnya. Tampaknya statusnya di Akademi Spiritual jelas tidak rendah. Jadi, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Setelah beberapa saat, Xiao Yan sudut mulutnya tersenyum, dan kemudian dia menatap Xiao Gaidao. Kakak, tapi aku, Xiao Gui tampaknya mengerti apa yang dikatakan kakak laki-lakinya, dan segera ragu-ragu. Latar belakang orang tuanya tidak diketahui, dan dia benar-benar memikirkan tentang cinta anak-anaknya, dan sedikit rasa malu mengalir ke dalam hatinya. Aku akan menyelidiki masalah orang tuamu untukmu, jadi ada beberapa takdir. Karena kalian sudah bertemu, kamu harus menjaganya dengan baik. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di jantung Xiao Gui dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Xiao Gui mengangguk dengan serius, meskipun kekuatan darah dari klan yang sama pada keduanya adalah premisnya, tetapi Xiao Yan sangat membantu dan menyemangatinya, yang membuat Xiao Gui sangat bersyukur. Tunggu dan lihat. Setelah beberapa saat, tatapan Xiao Yan beralih ke cahaya di depannya. Jelas,
dia juga ingin melihat apakah Luo Menglan dapat menembus Dosian Bintang 4 dengan bantuan biji teratai Xuanbing. Kakak, lukaku. Keduanya terdiam beberapa saat, lalu Xiao Gui angkat bicara. Jelas, hawa dingin terus-menerus keluar dari lukanya, membuat Xiao Gui benar-benar tak tertahankan sakitnya. Lagi pula, dia baru saja berada di depan Luo Menglan. Wajar saja, dia hanya bisa menahannya. Baiklah, aku bisa mengobati luka ini untukmu, ini hanya keluhan dan hutang gelombang siapapun yang menyakitimu, kau harus pergi menemui seseorang. Xiao Yan bercanda, tetapi di mulutnya ada senyum sekilas. Jelas, luka seperti ini adalah topik terbaik bagi Xiao Gui untuk mendekati Luo Menglan. Tapi luka ini disebabkan oleh pendekar pedang iblis es, luka ini telah diserap olehmu, aku. Xiao Gui berkata dengan bodoh beberapa saat. Dasar bocah, tunggu gadis ini keluar, biarkan kau yang menemukannya. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan jengkel, Xiao Gui ini terlalu kaku. Oh, terima kasih kakak. Xiao Gui sempat bingung, tetapi setelah beberapa saat, dia tertawa pelan, jelas-jelas memahami niat baik Xiao Yan. Tunggu, sebelumnya, aku mengetahui kekuatan gadis ini, dan samar-samar telah mencapai puncak kesempurnaan Dosian Bintang 3. Sekarang dengan bantuan 5 biji teratai es misterius, aku khawatir dalam beberapa hari, dia akan keluar dari bea cukai. Kata Xiao Yan. Begitu suaranya jatuh, mereka berdua menunggu dengan perlahan. Bagi praktisi, beberapa hari adalah waktu yang cepat berlalu dalam proses kultivasi. Namun, saat ini, Luo Menglan, yang berada di ruang kecil yang sedang mengolah terobosan dalam retret, meledak dengan dampak yang menyilaukan, dan kemudian cahaya yang menyelimutinya mulai bergetar perlahan, bahkan di luar seluruh ruang. Lapisan es danau pecah dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Dan penampakan ini jelas bukan tanda terobosan yang berhasil, tetapi tanda terobosan yang gagal.